فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والwatr. Demi fajar dan hari yang 10. Hari yang 10 yang dimaksud oleh para ulama menyebutkan adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka masuk di dalamnya hari Arafah. Kemudian wasyaf'i walwatr, dan yang genap serta yang ganjil. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan yang dimaksud dengan asy-syaf' atau yang genap yaitu Yaumun Nahr, hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Sedangkan yang dimaksud dengan al-witr atau yang ganjil adalah Yaum Arafah, hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Ya, wa syahidin wa mashhud. Dan demi langit dan gugusan bintang-bintang, atau demi langit yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Wa syahidi wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Al masyhud di sana yang disaksikan, kata para ulama, yaitu dalam tafsirnya itu hari Arafah. Sedangkan wa syahidin, ya syahid yang menyaksikan yaitu yaumul jum'ah, hari Jumat. Maka tentu saja bahwasanya dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Imma Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya atau dengan sifatnya, atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang menunjukkan akan keagungan yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari Arafah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, yaitu pada hari Arafah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan hambanya, khususnya bagi mereka yang melakukan wukuf di Arafah. Ya, mereka yang melakukan wukuf di Arafah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Bukan berarti bahwasanya ibadah haji hanya Arafah saja atau wukuf di Arafah saja. Akan tetapi di sana tentu ada rukun-rukun yang lain, seperti tawaf, sa'i, seperti berihram, ya. Maka apa makna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan haji itu Arafah? Terkadang penyebutan sebagian untuk memberikan gambaran akan keseluruhan. Tetapi dari sini kita mengetahui betapa wukuf di Arafah atau peristiwa wukuf di Arafah itu merupakan momentum yang sangat penting dalam ibadah haji. Karena ibadah haji merupakan ibadah, artinya pengagungan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan orang-orang yang wukuf benar-benar menggambarkan akan penghambaan diri mereka, di mana mereka datang hanya dengan 2 helai kain, berdiri di tengah teriknya mentari, kemudian berdoa dan berharap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Nah, ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bahwasanya di tanggal 9 Zulhijjah ini para jemaah haji mulai bergerak dari Mina menuju ke Arafah untuk melakukan wukuf di sana. Ya, wukuf itu artinya mereka berdiam, ya, dan disunahkan untuk berdiam di luar di tengah teriknya mentari, menampakkan kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik doa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'au yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa yang diucapkan pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku katakan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tentu saja jamaah sekalian, salah satu di antara faedahnya bahwasanya hari Arafah ini berkumpulnya seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia. Ya, dari seluruh penjuru dunia berkumpul di tempat yang namanya Padang Arafah untuk melakukan wukuf di sana. Kemudian yang kedua, mereka berkumpul dalam keadaan yang sama, hanya mengenakan dua helai kain, yang satu rida dan yang kedua adalah izar. Tidak ada perbedaan di sana antara seorang pemimpin, antara seorang raja atau hamba sahaya, atau seorang yang kaya atau seorang yang fakir. Semuanya mereka berkumpul dalam keadaan yang sama, dalam pakaian yang sama, dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya manusia ini tentu saja akan mengingatkan kita, mengingatkan seorang muslim akan peristiwa yang sangat dahsyat pada hari kiamat kelak. Pada perkumpulan yang sangat dahsyat di mana seluruh manusia dan juga dari kalangan jin, yang pertama hingga yang terakhir, mereka akan berkumpul di satu tempat. Itulah yang dinamakan dengan padang mahsyar. Keadaan orang-orang yang wukuf dalam keadaan yang sama, mereka berkumpul. Maka demikian pula pada hari di padang mahsyar, manusia juga akan berkumpul setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Di mana jamaah sekalian, setelah kita semua meninggal nanti, kita akan dikuburkan, kita akan hancur menjadi tulang belulang, bahkan seluruh tulang belulang kita pun akan hancur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma baina nafkhataini arba'un, jarak antara dua tiupan itu adalah 40. Kemudian ditanya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, arba'una yauman, wahai Abu Hurairah, apakah itu 40 hari? Abu Hurairah tidak menjawab. Apakah 40 bulan? Abu Hurairah tidak menjawab. Apakah 40 tahun? Abu Hurairah juga tidak menjawab. Kemudian beliau mengatakan, setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dari langit air. Maka kemudian dengan air ini maka tumbuhlah manusia kembali sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan tidak ada satu bagian pun dari manusia melainkan dia akan hancur kecuali satu tulang. Itulah yang dinamakan dengan ajbudz dzanab, yaitu tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamati, dan darinya lah manusia akan dibentuk pada hari kiamat. Maka di tiupan sangkakala yang kedua, atau setelah tiupan sangkakala yang pertama, hancurnya alam ini, maka ada jarak di sana. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan, air yang disebutkan oleh para ulama dengan ma'ul haya, air kehidupan. Yang air ini akan mengenai tulang belulang yang telah hancur
dan semuanya telah hancur kecuali satu, kata Abu Hurairah, yaitu tulang ekor kita. Maka setelah itu, setelah terkena dengan air kehidupan, maka manusia akan kembali terbentuk satu persatu organ-organ mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, hingga ketika manusia terbentuk sempurna, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali dengan ruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idzan nufusu zuwijat." Apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan, maka setelah itu manusia ditiuplah sangkakala yang kedua, fa idzahum ila rabbihim, maka tiba-tiba manusia itu dibangkitkan, fa idzahum qiyamun yanzurun, dibangkitkan ya kajaradin muntashir, seperti belalang yang berterbangan, seperti belalang ya yang berterbangan ketika antum melihat bagaimana belalang-belalang yang berada di persawahan. Tiba-tiba antum datang, tiba-tiba belalang itu berterbangan ke udara, maka begitulah ibarat manusia akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi." Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun." Ya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian semua, itulah hari at-taghabun. Ya. Dan jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada hari itu semua keadaan manusia sama. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan yang pertama hingga yang terakhir, dikumpulkan pada padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah, yang pertama hingga yang terakhir, benar-benar ya, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan dikumpulkan pada hari yang telah maklum, pada hari yang telah diketahui, yaitu hari yaumul hasyr, hari pengumpulan di padang mahsyar di mana manusia semua akan dikumpulkan. Kita bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dari yang pertama hingga yang terakhir. Berapa banyak jumlah manusia saat ini? Ya. Maka di seluruh generasi dari yang pertama hingga yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semua. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan kita pada waktu itu. Ya. Orang-orang yang telah berlalu dalam beberapa generasi akan berkumpul di satu tempat. Orang-orang yang mungkin selama ini kita hanya pelajari sejarah-sejarah mereka, kita hanya mengetahui mereka dari sumber-sumber bacaan atau sumber-sumber berita tentang kehidupan-kehidupan mereka di masa yang lalu. Itu semuanya akan dikumpulkan, akan dibangkitkan, baik dari kalangan para nabi dan rasul maupun dari kalangan orang-orang yang paling lalim sekalipun, Fir'aun, Haman, Qarun. Semuanya akan dibangkitkan dan semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada hari itu tidak ada perbedaan seseorang ketika mereka dikumpulkan, baik orang-orang yang meninggal di tempat tidur mereka, atau orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan, atau orang-orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, atau orang-orang yang meninggal dalam keadaan terbakar, atau orang-orang yang mayatnya hilang dan tidak ditemukan. Dalam keadaan apapun mereka meninggal di atas muka bumi ini, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat disebutkan pula, ada seseorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika dia akan meninggal, dia berpesan kepada anak-anaknya dari umat sebelum kita, "Wahai anakku, apabila aku meninggal kelak, maka bakarlah jasadku, dan ketika dia telah menjadi debu, maka taburilah debunya itu di tempat-tempat yang berbeda.
Ya. Kemudian setelah dia wafat, Allah membangkitkan, Allah kumpulkan semua debu-debu dan menjadikan dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, "Wahai hambaku, apa sebab engkau melakukan hal itu?" Kemudian dia mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak melakukannya kecuali aku takut kepadamu ya Allah." Rasa takut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia sadar akan betapa besar dosa-dosa dan perbuatan maksiat yang dilakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Kami akan mengumpulkan mereka semuanya dan kami tidak membiarkan dari mereka seorang pun jua. Tidak akan ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa bersembunyi dari hari kebangkitan, melainkan semuanya akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir." Dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak ada tempat kita lari, ya. Tidak ada tempat kita berlari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ila Allah." Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lari dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat lari bagi kita, ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullun man fis samawati wal ardi illa tir-rahman abada." Tidak adalah setiap yang di langit maupun di bumi, melainkan mereka semua akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Semua kita akan datang jamaah sekalian sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kesombongan di muka bumi ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika tertiup sangkakala yang pertama yang menyebabkan hancurnya alam ini, tidak ada lagi yang hidup. Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup. Tatkala itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum," atau sebelumnya disebutkan dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya, di mana hamba-hamba para penguasa-penguasa yang menyombongkan diri itu? Di mana mereka semua? Jamaah sekalian, tidak ada yang bisa menjawab karena semuanya binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum." Milik siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab karena semua telah binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahil wahidil qahhar." Kerajaan pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semua hamba atau semua makhluk akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Dan setiap mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan bersendiri. Kita akan datang dalam keadaan sendiri jemaah sekalian. Tidak ada yang menemani kita seorang pun jua. Kita datang dalam keadaan sendiri, membawa dosa dan maksiat kita sendiri, dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Maka jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak amalan-amalan, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian-kesendirian kita. Karena kita pun pasti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Tidak lagi bermanfaat teman-teman kita, tidak lagi bermanfaat keluarga-keluarga kita, melainkan masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita sekalian. Dan kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi, bukan bumi yang kita tempati ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi," atau "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar." Dan pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi, bukan bumi yang kita tempati ini. Ya.
dan juga langit-langit. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjelaskan kepada kita tentang bumi ini, di mana manusia akan dikumpulkan di atasnya pada hari kiamat. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yusyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda afra kaqursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak di atas bumi yang putih dan pipih seperti roti yang cemerlang, tidak ada padanya tanda sedikit pun bagi seseorang. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita, bayangkan, dengan bumi yang putih, yang tidak ada dataran yang rendah, tidak ada dataran yang tinggi, melainkan semuanya rata. Masing-masing manusia akan melihat satu dengan yang lainnya. Ya. Masing-masing manusia akan melihat satu dengan lainnya. Ya. Inilah bumi yang Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga manusia kita akan dikumpulkan dalam keadaan yang sama, dalam keadaan tidak beralas kaki, dan dalam keadaan tidak mengenakan sehelai pakaian pun, dan dalam keadaan tidak berkhitan, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innakum mahsyuruna hufatan ghurla atau uratan ghurla thumma qara kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami telah memulai penciptaan, maka demikian pula kami akan mengembalikannya. Wa'dan 'alaina, sebagai janji yang benar dari kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Haini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla, ketika Ummul Mukminin mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha beliau bertanya, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzur ba'duhum ila ba'din. Wahai Rasulullah, manusia laki-laki dan perempuan dikumpulkan dalam satu tempat dalam keadaan seperti itu. Mereka akan melihat sebagian dengan sebagian yang lain. Dari sini kita bisa mengetahui bagaimana sifat ihfa yang dimiliki oleh Ummul Mukminin. Beliau dalam keadaan seperti itu masih memikirkan bagaimana kalau seandainya manusia saling melihat aurat satu dengan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dum ila ba'din. Wahai Aisyah, urusan pada hari itu jauh lebih dahsyat daripada seseorang melihat aurat seorang yang lain. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menggambarkan keadaan yang sangat dahsyat pada hari kiamat. Sehingga meskipun dalam keadaan demikian, apabila ini terjadi di dunia, tentu ini akan menciptakan sebuah hal yang sangat ajib. Seseorang akan melihat orang lain dan seterusnya. Tetapi karena keadaan yang sangat dahsyat pada hari kiamat itu, maka tidak ada lagi kesempatan seseorang untuk melihat kepada orang lain. Masing-masing lari akan keluarga-keluarga mereka. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia akan lari dari ayah dan ibu-ibunya. Semuanya akan lari. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing di antara mereka memiliki urusan yang menyibukkan mereka.
Ya, kedahsyatan pada hari kiamat jamaah sekalian adalah sesuatu yang sangat menyibukkan seseorang sehingga dia tidak akan berpikir lagi tentang urusan orang lain. Dia tidak akan berpikir lagi. Dia hanya berpikir akan dirinya dan dirinya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari hingga keadaan mereka dengan matahari kamiqdari mil, seperti atau seukuran kurang lebih 1 mil. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari kurang lebih 1 mil. Ingat jamaah sekalian, pergerakan siang dan malam, matahari dan bulan itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatil lail wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan malam dan juga siang dan juga matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan kalian sujud kepada rembulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan keduanya, jikalau seandainya kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu keadaan itu merupakan keadaan yang sangat dahsyat. Kita ketahui bahwasanya matahari itu memiliki panas yang sangat luar biasa. Ya. Panas yang sangat luar biasa, yang tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada tubuh manusia. Kita bayangkan dalam keadaan normal seperti kehidupan kita saat ini, dalam keadaan musim kemarau, dalam keadaan suasana yang tidak ada awan, ketika kita berdiri di luar rumah kita, ya, berdiri dengan berdiam diri menahan panasnya terik mentari, mungkin 1 atau 2 jam kita sudah tidak akan mampu untuk bertahan dengan teriknya mentari yang sangat panas. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika matahari tidak didekatkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Mungkin saja kalau di dunia atau ketika kita hidup di dunia peristiwa ini terjadi, badan kita akan hancur binasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya badan kita tidak hancur ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebagaimana pengaruh ketika kita berdiri di tengah-tengah terik mentari dengan keluarnya keringat kita, maka demikian pula itu yang terjadi pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya'raqun nas yaumal qiyamati hatta yadhhaba araquhum fil ardi 70 dira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu akan tenggelam dengan peluh-peluh mereka, dengan keringat-keringat mereka pada hari kiamat, hingga ada di antara mereka atau hingga keringat-keringat mereka ini akan ada setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga sampai kepada telinga mereka. Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita bisa bayangkan jamaah sekalian, keringat kita yang keluar ini akan menenggelamkan diri kita hingga ke telinga. Mungkin ini akan sukar bagi kita untuk berpikir ketika kita di dunia, karena mungkin orang-orang berpikir cairan dalam tubuh manusia itu seberapa, ya, dan seberapa besar dia bisa menenggelamkan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga dengannya manusia akan menghadapi keadaan yang sangat dahsyat seperti ini. Dari Miqdad ibn Aswad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, matahari itu akan didekatkan pada hari kiamat kepada makhluknya hatta takuna minhum kaqadri mil, hingga keadaan matahari dengan mereka itu, ya, kurang lebih 1 mil. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi, maka keadaan manusia itu sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan terhadap keringat ini. Jadi keadaan manusia dan keringat mereka itu sesuai dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang, ya, sampai ke
mata kaki mereka, ada di antara mereka yang keringatnya sampai kepada lutut, ada juga yang lebih daripada itu, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan hingga Rasulullah SAW kemudian memberikan isyarat dengan tangannya kepada mulutnya. Artinya ada yang ditenggelamkan hingga ke mulut, yang sampai kepada telinga ini. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keadaan yang sangat dahsyat, dan kita ketahui manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan berbeda-beda pada hari kiamat kelak. Ya, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda pada hari kiamat kelak. Ada manusia yang dibangkitkan dalam keadaan mereka berdarah-darah. Itulah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdarah tetapi wanginya wangi kasturi. Ada manusia yang dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Itulah orang-orang yang meninggal dalam keadaan berihram. Mereka bangkit kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya, ada mereka waliyadzubillah, orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang mabuk. Itulah orang-orang yang pemakan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa, ya, orang-orang yang memakan riba la yaqumuna, mereka tidak akan berdiri pada hari kiamat kelak melainkan seperti berdirinya orang-orang yang mabuk minal mas, karena kerasukan syaitan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian keadaan. Dan semua manusia akan merasakan yang namanya flu ini. Dan keadaan mereka yang berdiri pada waktu itu, ya, itu kurang lebih 50.000 tahun lamanya. Ya. Bayangkan jamaah sekalian, 50.000 tahun, ya. Satu hari sama dengan 50.000 tahun lamanya jamaah sekalian. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan yang sangat dahsyat. Kita hidup di dunia ini, ingat, cuma 60 hingga 70 tahun normalnya. Kata Nabi SAW, umur umatku itu adalah ma baina sab'ina wa sittin atau sittina wa sab'ina sana. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Umur umatku itu hanya antara 60 dan 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melampauinya. Nah, ini di dunia. Tetapi di akhirat kelak, satu hari sama dengan 50.000 tahun lamanya. Maka sebenarnya jamaah sekalian, ya, pengorbanan yang kita lakukan untuk keselamatan di akhirat itu tidak seberapa. Sekalipun kita berkorban dengan seluruh waktu yang kita miliki, itu tidak akan sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita untuk keselamatan di akhirat. Bayangkan satu hari sama dengan 50.000 tahun lamanya. Ya. Oleh karena itu, hendaknya kita mewanti-wanti diri kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang menukar kesenangan dunia ini dengan keselamatan di akhirat kelak. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, namun bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang-orang yang beriman, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyam atau yaumul qiyamati 'alal mu'minin kaqadri ma baina adh-dhuhri wal 'asr. Hari kiamat itu bagi orang-orang mukmin kurang lebih seperti antara waktu zuhur dan waktu asar. Ya, jadi ini orang-orang yang beriman. Mereka berada pada hari kiamat kelak dalam waktu yang sangat singkat. Tentu ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di dunia ini perasaan berbeda-beda antara orang-orang yang beriman dengan tidak. Dalam keimanan, tentu apabila kita melihat mereka memiliki tubuh yang sama, makan dengan makanan yang sama, hidup di tempat tinggal, tidur, itu semuanya sama. Tidak beda antara orang mukmin dan orang kafir. Tetapi keimanan dan amalan mereka itu sangat berbeda. Maka perbedaan inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan juga pada hari kiamat kelak bagi orang-orang yang beriman. Hanya saja di dunia ini kita tidak akan melihat perbedaan itu. Karena sebagian besar ukuran kita dalam melihat seseorang adalah apa yang tampak zahir pada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menampakkan pada hari kiamat kelak tentang hal ini, bahwasanya sungguh berbeda antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman, mereka akan merasa bahwasanya seolah-olah mereka tidak
tidak hidup lama, ya. Oleh karena itu pada hari kiamat kelak akan ada dua golongan manusia. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya pada hari kiamat kelak akan ada dua golongan manusia yang akan dicelup. Yang pertama dari kalangan orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka adalah orang yang paling menderita kehidupannya di muka bumi ini. Ketika mereka dicelup dengan satu kali celupan, kemudian dikembali satu celupan di surga, kemudian dikeluarkan kembali, kemudian ditanya, apa yang kamu rasakan? Dia merasakan kenikmatan. Apakah engkau merasakan kesulitan dari kesulitan telah engkau rasakan sebelumnya? Dia mengatakan, tidak ya Rabb, demi Allah tidak. Ya, bayangkan seluruh kesulitan yang dia rasakan itu hilang hanya dengan sekali celupan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Dari kalangan orang-orang yang paling kaya dan paling enak kehidupannya di muka bumi ini, tetapi mereka adalah orang yang berhak masuk ke dalam neraka. Maka ketika mereka dicelupkan dengan satu kali celupan di neraka dan dikeluarkan kembali, maka mereka melupakan semua kenikmatan yang mereka telah lakukan. Ini hanya satu kali celupan. Bagaimana dengan satu hari yang masanya sama dengan 50.000 tahun menurut kita jamaah sekalian? Maka tidak akan ada bandingannya pengorbanan yang kita lakukan di muka bumi ini dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, baik bagi orang-orang yang beriman dengan surga dan diselamatkan dari neraka, dan semoga kita mendapatkannya, atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan masuk ke dalam neraka, maka mereka akan merasakan kepedihan yang sangat luar biasa. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu kita ketahui bahwasanya para manusia dalam keadaan yang sangat dahsyat seperti itu, dalam keadaan yang terombang-ambing. Maka manusia tentu menginginkan agar disegerakan hisab, karena manusia waktu itu dibiarkan dalam keadaan terlunta-lunta, tidak ada putusan di tengah-tengah manusia. Maka mereka pun akhirnya mengambil keputusan untuk mendatangi orang-orang pilihan Allah dari kalangan para rasul. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hisab. Tetapi Nabi Adam alaihissalam pun menolak, karena beliau beralasan dengan dosa yang pernah beliau lakukan. Dan beliau mengatakan, diriku. Kemudian setelah itu mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu rasul yang lain, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mereka kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akulah orangnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sujud, ya. Sujud. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, ya, angkatlah wajahmu, kemudian mintalah syafaat, niscaya akan diberikan syafaat. Itulah dia syafaat uzma yang khusus hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat kepada seluruh umat manusia. Ingat, seluruh umat manusia, bukan hanya orang-orang beriman, seluruh umat manusia, untuk disegerakan hisab. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa yang mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Akan tetapi aku menyimpan doaku, ya, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Itulah nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, sangat berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan para malaikat pada waktu itu dengan bersaf-saf. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan dan neraka jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia akan menjadi ingat tentang apa yang mereka lalaikan.
Akan tetapi tidak bermanfaat lagi apa yang mereka ingat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka kemudian mengatakan, alangkah celaka seandainya saya beramal selama kehidupanku. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka neraka nanti akan didatangkan, ya. Dia memiliki tali kekang yang dibawa oleh 70.000 malaikat. Dan neraka ini akan mengeluarkan suara yang sangat mengerikan, ya. Suara yang sangat mengerikan karena amarah neraka ini kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan neraka. Dia akan marah, ya. Setelah dimasukkan dia masih bertanya, apakah masih ada lagi yang dimasukkan ke dalamnya? Coba bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suara ini akan terdengar di seluruh makhluk. Suara yang sangat mengerikan dari neraka, ya. Suara yang sangat mengerikan dari neraka. Pada waktu itu manusia itu akan melihat kepada dirinya mereka sendiri. Orang-orang yang tidak beriman, mereka pun akan menyadari bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan kecuali kecelakaan dan kebinasaan. Dan orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengingat hari ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi dengan sifat-sifatnya, dan dalam keadaan yang sangat luar biasa itu, di mana kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Arafah ini hendaknya menjadi momentum bagi kita sekalian untuk mengingat peristiwa yang sangat besar ini, peristiwa yang sangat dahsyat ini. Ingat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masing-masing kita akan dibangkitkan dalam keadaan sendiri, ya. Tidak ada seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan perlindungan kepada kita semua pada hari kiamat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan karunia darinya pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik. Demikian ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal-hal yang mudah-mudahan sebagai pengingat bagi kita sekalian akan adanya hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir sabran jamila, bersabarlah kalian dengan kesabaran yang indah. Sabarlah ikhwatal iman, sabarlah menghadapi kehidupan ini dengan kesabaran yang indah, kata Allah. Bukan hanya sekedar sabar, tapi bersabar dengan kesabaran yang indah. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman itu, mereka melihat hari kiamat itu sebagai sesuatu yang sangat jauh. Wa narahu qariba, kata Allah, dan kami melihat bahwasanya hari kiamat itu merupakan sesuatu yang sangat dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku diutus dengan umur dunia, dengan jarak aku diutus ini, umur dunia ini sudah seperti ini. Rasulullah memberikan isyarat seperti ini, ya, di mana jari tengah ini adalah umur dari seluruh dunia, dan umur dunia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus telah mencapai jari telunjuk. Itu kurang lebih sudah berapa perberapanya, ya. Kalau mungkin kita bagi 8, tinggal 1/8 lagi dari umur dunia, telah menghabiskan 7/8 dari umurnya, kurang lebih mungkin seperti itu. Wallahu taala alam. Tetapi yang jelas, ya, hari kiamat itu merupakan sesuatu yang sangat dekat. Oleh karena itu hendaknya kita mempersiapkan diri dengan amalan-amalan soleh, dan hari Arafah ini merupakan momentum yang terbaik bagi kita sekalian jemaah untuk memanfaatkannya dengan amal soleh dan memperbanyak istighfar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min ba'di min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, kita ucapkan kepada guru kita, dan selanjutnya kita melangkah pada sesi tanya jawab. Dan bagi jamaah kami persilakan melalui mic yang telah disediakan
Dan juga bagi para pendengar dapat mengirimkan pertanyaannya di nomor 0852 55500 943. Baik, untuk pertanyaan pertama kami bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu. Ustaz, amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan di hari Arafah Ustaz? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Amalan apa saja yang dilakukan di hari Arafah? Di sana ada amalan-amalan yang bersifat umum dan ada amalan-amalan yang bersifat khusus. Amalan-amalan yang bersifat umum masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh yang dilakukan di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari yang 10 ini, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, apakah dia tidak dikalahkan oleh jihad di jalan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Juga tidak dikalahkan oleh jihad di jalan Allah. Illa rajul, kecuali seseorang kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali dari keduanya sedikit pun juga. Artinya dia keluar membawa hartanya untuk berjihad, dia wafat di jalan Allah dan hartanya juga dipakai seluruhnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan yang mendapatkan keutamaan ini adalah amalan soleh. Maka amalan soleh itu adalah amalan yang ikhlas, ya, dilaksanakan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bersesuaian dengan dalil Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan soleh. Baik sedikit maupun banyaknya, setiap amalan yang kita lakukan maka itu akan dicintai oleh Allah, maka itu mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Maka semua ini masuk dalam segala amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu bisa merupakan ibadah yang memang asalnya ibadah, atau ibadah itu bisa berupa amalan yang adat kebiasaan, tetapi karena niat dia akan menjadi ibadah, akan menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, kita Kemudian yang khusus, ya, amalan yang khusus yang bisa dilakukan yang disebutkan dalam hadis seperti puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa di hari Arafah itu, kata beliau bahwasanya aku berharap bahwasanya Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Jadi puasa di hari Arafah. Kemudian berzikir, di antara zikir-zikir yang disyariatkan baik zikir umum ataupun bertakbir. Seperti takbir yang muqayyad. Takbir yang muqayyad itu adalah takbir Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Muqayyad artinya dia terikat dengan keadaan tertentu, yaitu setelah sholat wajib. Jadi setelah sholat wajib, setelah sholat subuh nanti, itulah telah disunahkan bagi kita untuk mengucapkan takbir yang muqayyad, Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, sampai tanggal 13 di bulan Zulhijjah, itu hari-hari tasyrik. Kemudian selanjutnya takbir yang bersifat mutlak, yaitu dimanapun kita berada tanpa terikat dengan waktu-waktu tertentu kita bisa bertakbir atau berzikir yang umum. Kemudian amalan yang lain adalah memperbanyak istighfar, ampunan kepada Allah, karena kata Nabi SAW, hari Arafah ini adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba atau membebaskan hamba dari api neraka. Bukan saja sekedar diampuni, tapi dibebaskan seorang hamba dari api neraka. Tentunya ini merupakan keadaan yang sangat luar biasa apabila didapati oleh seorang hamba. Kemudian selanjutnya memperbanyak doa, karena Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan di hadapan para malaikat orang-orang yang wukuf. Kemudian Allah bertanya, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku ini? Dan sebaik-baik ucapan doa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kami sebutkan tadi, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik yang aku katakan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan ini meskipun secara zahir kita tidak melihat adanya permintaan di sana, ya, Rasulullah padahal bersabda sebaik-baik doa, tetapi kita tidak melihat adanya permintaan di sana. Tetapi jemaah sekalian, ketahuilah bahwasanya permintaan itu terkadang dia diungkapkan dalam bentuk perkataan, tetapi terkadang permintaan itu datang dalam bentuk pujian. Seperti apabila seseorang menginginkan sesuatu dari orang lain, walillahil mathalul a'la, dia datang dengan memuji.
Ya, orang ini telah mengenal orang ini, tentunya pujian ini dia telah mengetahui bahwasanya orang ini memiliki hajat. Maka permintaan kita dalam bentuk zikir mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan kita yang di dalamnya terkandung penyerahan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan diri. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Engkau ya Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagimulah segala kerajaan dan bagimulah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Seolah-olah kita ingin mengatakan ya Allah, ya, segala puji bagimu, segala kerajaan bagimu. Engkau menguasai segala sesuatu ya Allah. Berikanlah pertolongan kepadaku ya Allah. Hindarkanlah aku dari segala musibah dan seterusnya. Maka mengucapkan zikir-zikir seperti ini hendaknya diikuti oleh harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam tatkala beliau tenggelam dan ditelan oleh ikan dalam 3 kegelapan. Dalam kegelapan malam, dalam kegelapan lautan yang sangat dalam, dan dalam kegelapan perut ikan. Nabi Yunus kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang zalim. Ya, Nabi Yunus alaihissalam di sini tidak menampakkan perkataan permintaan, tetapi beliau hanya berdoa kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sesungguhnya Nabi Yunus sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Maka demikian pula jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ada perasaan rasa malu kita kepada Allah akan begitu banyak dosa-dosa kita. Sementara kita memiliki permintaan yang begitu banyak, di saat yang bersamaan kita memiliki dosa yang begitu besar, sehingga yang kita bisa melakukan hanya memuji Allah Subhanahu wa taala karena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan keagungannya. Maka Allah Subhanahu wa taala semoga akan mengijabah doa-doa dari kita semua. Wallahu taala alam bissawab. Kita bacakan pertanyaan terakhir. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang tidak ikut Idul Adha bersama suami karena memiliki perbedaan pendapat mengenai terkait hilal? Syukran Ustaz. Bagaimana hukum seorang istri? Hukum asal pertama bahwasanya kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami, kecuali tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dalam kondisi seperti ini saya belum bisa memberikan jawaban karena persoalan perbedaan khilaf tentang penetapan bukan puasa ya, penetapan Idul Adha ya. Penetapan Idul Adha. Ya, kalau dengan hari Arafahnya sendiri memang terjadi perbedaan khilaf di kalangan para ulama, apakah yang dijadikan patokan adalah Saudi atau tidak, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Yang jelas ketaatan kepada suami harus kita tidak lakukan kecuali kita berpandang itu adalah maksiat. Hanya dalam kondisi seperti ini, karena ini terjadi perbedaan khilaf yang sangat besar di kalangan para ulama, maka saya belum bisa memberikan jawaban. Karena konsekuensinya apabila kita menyuruh kepada seorang istri untuk taat kepada suaminya, berarti kita beranggapan bahwasanya apa yang diyakini oleh suami itu adalah sesuatu yang benar. Dan kalau kita berpandangan bahwasanya tidak mengikuti suami, berarti dia mengatakan suami telah bermaksiat kepada Allah, sementara ini adalah persoalan khilaf. Wallahu taala alam bissawab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan dari Anda sekalian, dan tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Anda yang telah menyimak kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, serta kami mohon maaf kepada Anda yang telah mengirimkan pertanyaan tidak kami bacakan karena waktu yang sangat terbatas. Demikian kajian kita di malam hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يرفع الله الذين آمنوا مؤز تي في